Ya, Anda dihitung-hitung sudah 7 bulan perang yang terjadi antara Rusia Ukraina beserta sekutu terjadi dan belum mendapat titik temu hingga kini. Dampak yang ditimbulkan pun beragam mulai dari terus bertambahnya korban jiwa, hilangnya harta benda hingga yang paling dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia yakni dampak ekonomi yang ditimbulkan dari peperangan yang terjadi. Tapi adakah negara yang justru diuntungkan dari kekusutan dampak dari perang Rusia-Ukraina? Selengkapnya akan kita ulas bersama di sore hari ini di Perang Rusia-Ukraina, benua biru buntung, Amerika Serikat untung. Ya, Anda bicara terkait kesengsaraan begitu ya akibat perang Rusia-Ukraina dan juga sebelum bicara terkait untung dari perang yang ternyata ada negara yang mengeruk cuan dari derita yang dialami jutaan bahkan miliaran penduduk bumi ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu kehancuran yang ditimbulkan akibat perang yang terjadi ini. Ya, yang pertama kalau kita perhatikan kesengsaraan yang pertama adalah ternyata selama kurang lebih perang begitu ya berlangsung 7 bulan ke belakang ini dilaporkan sudah ada sebanyak 13 juta orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka hancur akibat perang atau harus meninggalkan rumah dengan alasan faktor keamanan karena ditinggal ataupun karena tinggal di daerah konflik. Tentu terbayang juga sedang enak-enak tidur begitu ya, suara rudal ataupun suara tembak-menembak terdengar dengan jelas hingga menimbulkan ketakutan yang luar biasa baik yang tinggal di wilayah kedaulatan Rusia maupun Ukraina. Karena kondisi-kondisi inilah yang akhirnya membuat warga yang tinggal di daerah konflik tersebut harus meninggalkan rumah mereka ke tempat yang lebih aman ataupun tempat pengungsian dan juga belum tentu nyaman juga dan juga layak untuk dihuni sebanyak jutaan orang terdampak perang. Bukan hanya itu, dengan adanya perang Rusia-Ukraina ini tentara atau pasukan militer sebagai garda terdepan bangsa dilaporkan pula sudah ada puluhan ribu tentara yang harus rela meregang nyawa dari kedua negara ini yang berselisih. Tentaranya saja banyak yang meregang nyawa, terbayang juga berapa banyak warga sipil yang ikut pula menjadi korban dalam peperangan ini. Selain itu melihat juga dampak ekonomi yang ditimbulkan pun luar biasa, bahkan untuk dampaknya bukan hanya dialami kedua negara yang berselisih antara Rusia dan juga Ukraina, tapi hampir seluruh negara di dunia ikut terdampak secara ekonomi dari adanya peperangan yang tak kunjung usai. Rantai pasok yang rusak menyebabkan inflasi yang tinggi, saling embargo begitu dan boikot membuat gejolak ekonomi yang terjadi juga semakin meluas dan sulit untuk diatasi. Lalu apa saja embargo dan juga boikot yang terjadi akibat perang antara Rusia dan juga Ukraina ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ada yang mengamati begitu ya terkait aksi embargo dan juga boikot, aksi saling balas, kunci mengunci ekonomi yang terjadi baru-baru ini adalah Rusia berusaha menghentikan pasokan gas ke wilayah Eropa hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Banyak yang mengindikasikan bahwa penyetopan dari penyaluran gas ke wilayah Eropa ini melalui pipa Nord Stream 1 adalah sebagai bentuk balasan Rusia terhadap Eropa yang tergabung dalam NATO atau sekutu Amerika Serikat merasakan kesakitan akibat kekurangan pasokan gas. Selain itu dan betul saja Eropa pun teriak, timbul kekhawatiran juga di sana ataupun akan kekurangan begitu ya, ketakutan kekurangan pasokan energi sampai-sampai rencana untuk menggunakan energi bersih pun harus musnah dan kembali pada energi fosil ataupun menggunakan batu bara lagi. Akibatnya adalah harga batu bara pun kini melejit tinggi bahkan mencapai level tertingginya sepanjang masa atau per pagi tadi sudah menembus level 463,75 dolar Amerika Serikat per tonnya. Sama halnya dengan harga gas alam yang juga tentu ikut melejit juga bahkan di awal Rusia menyetop untuk mengalirkan gas ke Eropa saja, harga gas langsung melejit hingga 51,71% banyaknya. Sudah jatuh tertimpa tangga, Eropa pun kini sedang menghadapi gejolak ekonomi negaranya sendiri terkait angka inflasi tinggi akibat dari ketidakpastian yang terjadi. Lalu selain itu dilihat juga secara keseluruhan zona Eropa, kini inflasinya juga sudah sangat tinggi begitu ataupun sudah berada di angka 8,6%. Sedangkan untuk inflasi negara di Eropa yang menggunakan gas Rusia seperti halnya kita ambil contoh Jerman, tingkat inflasinya pun meroket bahkan menjadi yang tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Dan untuk periode Agustus juga diproyeksikan inflasi Jerman meroket hingga di atas 8% atau 8,8%. Lalu atas hal ini ataupun kondisi ini bagaimana sih dengan dampak yang membayangi nilai tukar uang dari kondisi peperangan ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, Anda kita melihat juga ataupun memperhatikan perang beri dampak pada nilai tukar tentunya ada. Karena memang ternyata yang terdampak paling dalam dari kondisi ini adalah mata uang euro dalam melawan dominasi dolar ataupun kekuatan dolar Amerika Serikat sepanjang peperangan terjadi. Karena dibayangkan saja euro pun terpantau jeblok dan masuk ke level terlebahnya sejak Desember 2002 lalu atau 20 terakhir ke belakang. Dan akibat dari batalnya Rusia mengalirkan gas ke wilayah Eropa, euro pun juga menjadi tersungkur dan mencatatkan pelemahan hingga 13% terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2022 ini. Lalu Anda sudah kacau balau begini, kira-kira negara mana sih yang diuntungkan di saat banyak negara menjumpa deritanya masing-masing atas peperangan yang terjadi? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang concernnya di sini di mana tak lain dan tak bukan adalah Amerika Serikat. Dalam keterangan pers yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, pihaknya menyebut Amerika Serikat telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Seperti halnya banyak perusahaan Amerika Serikat yang ternyata menggunakan sanksi terhadap Rusia ini sebagai batu lompatan untuk berekspansi di Eropa. Misalnya di kondisi saat ini Amerika Serikat berupaya mengendalikan segmen pasar ataupun segmen pasar gas di Eropa atau menggunakan konflik sebagai perluasan ekonomi dari Amerika Serikat sendiri. Dan selain itu Amerika Serikat juga terkenal dengan industri persenjataannya dari adanya perang yang belum juga selesai. Amerika pun diyakini meraup cuan, nah ini meraup cuan dari penjualan amunisi dan juga senjata ke sekutunya yang ikut berkonflik di perang Rusia dan juga Ukraina. Pada April lalu, andai kita melihat juga mengamati datanya, Amerika sudah meraup cuan dari jualan ataupun berdagang senjata ke Ukraina mencapai 2,38 triliun rupiah. Angka yang tidak sedikit pastinya. Dan andai perang tidak selesai-selesai, ya pastinya makin lari saja produk-produk amunisi dan juga senjata asal Amerika Serikat ini di medan peperangan. Selain itu dan melihat juga dengan adanya konflik yang terjadi juga membuat Amerika cuan dari minyak. Misalnya saja kalau diamati juga raksasa energi asal Amerika Serikat seperti ExxonMobil, juga ada Chevron juga mempublikasikan laba bersihnya yang melesat akibat gejolak yang terjadi akibat perang. Ditambah lagi dolar Amerika Serikat juga makin mendominasi, makin kuat begitu melawan sejumlah mata uang. Karena, nah ini harus diperhatikan juga, karena banyak investor yang khawatir dan memilih menarik dana mereka di sejumlah negara khususnya emerging market dan memutuskan menaruhnya di instrumen-instrumen investasi di Amerika Serikat. Jadi intinya perang ternyata tak hanya menimbulkan luka saja tapi tentunya ada segelintir pihak yang ternyata juga masih mampu untuk meraup dan juga berlimpah cuan dari adanya peperangan yang terjadi.